Shalom Bapak Ibu dan Saudara, jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, coba mari kita hitung bersama. Ada berapa banyak aplikasi yang kita gunakan di dalam handphone kita? Saya yakin pasti banyak aplikasi-aplikasi yang kita gunakan pada saat ini. Ada yang mungkin menggunakan WA, Facebook, Instagram, Telegram, Line, atau ada ibu-ibu mungkin yang menggunakan beberapa aplikasi untuk belanja online. Untuk anak muda mungkin mereka beberapa aplikasi untuk belanja makanan dan minuman secara online. Dan aplikasi mungkin ada juga para hamba Tuhan menggunakan aplikasi untuk tafsiran firman Tuhan. Atau orang-orang yang suka mengedit foto mungkin mereka harus menggunakan 2 atau 3 aplikasi dan lain sebagainya. Jika kita perhatikan banyak juga aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, bukan? Nah Bapak Ibu dan Saudara, apapun aplikasi yang kita miliki saat ini, saya yakin semuanya memiliki kesamaannya. Apakah itu? Semua aplikasi ini pernah atau sering muncul notifikasi yang menerangkan bahwa aplikasi yang kita gunakan harus di-update atau di-upgrade. Artinya harus diperbaharui atau ditingkatkan fitur-fiturnya. Nah, seringkali jika kita tidak mengupgrade aplikasi tersebut, terkadang bisa bermunculan berbagai masalah. Bisa menjadi error, lambat, hang, dan sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara, jika aplikasi saja harus atau wajib di-upgrade dan di-update, bagaimana dengan hidup kita? Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Latar belakang surat Korintus ini dilatar belakangi karena adanya jemaat yang meragukan akan pelayanan Rasul Paulus. Mengapa? Karena Rasul Paulus diragukan pada saat itu. Kita kenal sama-sama siapa Rasul Paulus. Ia adalah seorang yang sering menganiaya jemaat Allah dan Rasul Paulus juga melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus memperlihatkan bahwa hidupnya diubahkan. Rasul Paulus adalah orang yang tidak berkenan kepada Allah, namun hidupnya dipakai Allah untuk memperkenankannya. Nah, kita bisa lihat perjalanan kehidupan dari Rasul Paulus. Ini adalah salah satu orang yang hidupnya di-update Tuhan. Ketika Rasul Paulus merasakan kasih yang datangnya dari Tuhan, hidupnya menjadi berubah. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Bapak Ibu dan Saudara, bukan hanya Paulus yang hidupnya diupdate oleh Tuhan. Hidup kita pun sesungguhnya sudah diupdate dari versi yang lama menjadi versi yang baru. Jika kita melihat hidup kita pada versi yang lama, saya percaya seringkali kita hidup dalam cara-cara yang salah. Kita cenderung menyenangkan diri kita sendiri, kita tidak pernah menyenangkan Tuhan mungkin. Namun waktu kita sudah mengenal Tuhan dan menerima pengorbanan yang diberikan begitu besar, kita seringkali menjadi musuhnya Allah. Tetapi ketika kita menerima kasih yang dari Tuhan, kita mengalami pembaharuan dan perjumpaan. Bapak Ibu dan Saudara, pastikan bahwa hidup kita pasti berubah. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita tidak diupdate oleh Tuhan, padahal Tuhan telah lebih dahulu mengupdate hidup kita. Tetapi seringkali kita tetap memilih untuk berada pada versi yang lama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, izinkan saya bertanya pada saat ini, ada di versi mana hidup kita pada saat ini? Mari pastikan bahwa hidup kita sudah berada pada versi yang sudah diupdate. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon kepada Tuhan, Tuhan terus rubah hidup kami menjadi versi yang baru. Ajar kami terus untuk meninggalkan versi-versi hidup kami yang lama, cara-cara kami yang lama, yang mungkin tidak menghormati Tuhan, yang mungkin mengabaikan banyak orang. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berada dalam versinya Tuhan pada hari ini. Kami mau berada di versi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.